Ekonomi untuk kelas 12 pada semester ganjil. Baiklah, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita pada bab 1. Bab 1 ini akan membahas tentang akuntansi dan sistem akuntansi. Sejarah perkembangan akuntansi sudah ada sejak abad ke-15. Hal ini bermula dari Luca Pacioli yang menulis buku dengan salah satu bab berjudul Factors the Computers of Scriptoris yang mengajarkan tentang sistem pembukuan berpasangan yang disebut dengan sistem kontinental. Sistem kontinental adalah sistem pencatatan semua transaksi ke dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit secara seimbang dan menghasilkan pembukuan yang sistematis dan terpadu. Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan tersebut. Pemakai informasi akuntansi yaitu ada pemakai internal. Hal ini adalah pihak yang menyelenggarakan usaha seperti rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Pemakai informasi akuntansi yang pertama adalah pemakai internal. Yang kedua adalah pemakai eksternal. Pemakai internal adalah pihak yang menyelenggarakan usaha, yaitu seperti pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pihak eksternal adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu perusahaan akan tetapi berada di luar jangkauan perusahaan. Pembagian bidang akuntansi yaitu akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi pemeriksaan, dan akuntansi manajemen. Sedangkan untuk profesi akuntansi dibedakan menjadi 4, yaitu profesi akuntansi publik, profesi akuntansi internal, profesi akuntan pemerintah, dan profesi akuntan pendidik. Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya, membantu pemakai informasi keuangan untuk menaksir kemampuan perusahaan, memberikan informasi perubahan aktiva, serta memberikan informasi investasi dan pembiayaan. Baiklah, selanjutnya di bab 2 kita akan belajar tentang struktur dasar akuntansi. Kita akan mulai pembahasan ini pada pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang dibuat oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jenis laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis akun di dalam siklus akuntansi. Yang pertama adalah aktiva. Aktiva adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang berupa aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud yang memiliki nilai uang di masa mendatang. Kedua, kewajiban. Kewajiban adalah utang perusahaan di masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang telah memberikan manfaat kepada perusahaan dan penyelesaiannya menyebabkan adanya arus kas keluar. Yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan pemilik suatu perusahaan yang ditanamkan ke dalam perusahaan yang besarnya merupakan selisih antara aktiva dengan kewajiban yang terdiri dari modal, ekuitas saham, laba tidak dibagi, dan ekuitas sumbangan. Keempat adalah pendapatan. Pendapatan adalah penerimaan yang timbul dari aktivitas perusahaan seperti penjualan, penerimaan jasa, bunga, dividen, dan sewa. Terakhir,
beban. Beban adalah sejumlah pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Baiklah, selanjutnya kita sudah berada di bab 3. Di bab 3 ini kita akan belajar bersama tentang persamaan dasar akuntansi. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang persamaan akuntansi. Konsep persamaan akuntansi merupakan hal yang paling mendasar dari suatu struktur akuntansi. Hal ini dikarenakan semua pencatatan akuntansi hingga pada laporan keuangan dimulai dari persamaan akuntansi. Keseimbangan antara harta dan modal. Harta merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan dan merupakan sumber pembelanjaan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Sumber pembelanjaan yang diperoleh dari pemilik disebut modal. Maka, rumus dari persamaan akuntansi adalah harta sama dengan modal. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang soal dari persamaan dasar akuntansi. Tuan Andi membuka usaha reparasi motor dengan nama Bengkel Motor Makmur dan mempunyai catatan transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 1 Agustus tahun 2005, Tuan Indra menyetorkan uang pribadinya sebesar 10 juta sebagai modal untuk mendirikan usaha reparasi motor Makmur. Akibat transaksi ini, harta perusahaan bertambah dengan jumlah yang sama. Persamaan dasar akuntansinya adalah harta di bagian debit sebesar 10 juta rupiah dan modal di bagian kredit sebesar 10 juta rupiah. Contoh transaksi yang kedua adalah dibeli peralatan pada tanggal 3 Agustus tahun 2005. Untuk itu dikeluarkan uang sebesar 3 juta rupiah. Akibat transaksi ini, maka harta berupa peralatan bertambah sebesar 3 juta rupiah. Di sisi lain, akibat pembayaran tunai menyebabkan harta berupa kas berkurang dalam jumlah yang sama. Persamaan dasar akuntansinya adalah peralatan 3 juta rupiah di bagian debit dan kas di bagian kredit sebesar 3 juta rupiah. Contoh selanjutnya, pada tanggal 4 Agustus tahun 2005, Tuan Indra membeli perlengkapan sebesar 500.000 dengan pembayaran utang. Transaksi ini menyebabkan harta berupa perlengkapan bertambah 500.000 dan utang bertambah sebesar 500.000. Oleh karena itu, persamaan dasar akuntansinya adalah perlengkapan di bagian debit sebesar 500.000 dan utang di bagian kredit yaitu sebesar 500.000. Laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi yaitu yang pertama laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan modal, dan neraca. Baiklah, sudah sampailah kita di bab 4. Pada bab 4 ini kita akan mempelajari tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Baiklah, kita akan mempelajari tentang tahap pencatatan. Yang pertama adalah analisis bukti transaksi. Bukti pencatatan yaitu setiap transaksi keuangan harus disertakan bukti pencatatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kerja atas transaksi yang dilakukan. Bukti transaksi dari luar perusahaan antara lain adalah faktur, yaitu bukti transaksi berupa perhitungan penjualan kredit yang dibuat oleh pihak penjual dan diberikan kepada pembeli. Yang kedua adalah kwitansi, yaitu bukti pembayaran yang dibuat oleh pihak penerima uang yang terdiri atas dua bagian. Bukti transaksi selanjutnya adalah nota kontan, yaitu bukti pembelian tunai yang diberikan kepada pihak penjual kepada pembeli. Pembuatan nota disesuaikan dengan kebutuhan, artinya ada yang 2 rangkap atau lebih. Selanjutnya ada bukti memo, yaitu bukti pencatatan yang dibuat untuk mencatat transaksi intern atau transaksi bagian dalam perusahaan. Yang terakhir adalah cek, yaitu surat perintah dari seorang nasabah kepada pihak bank tempat dia menyimpan uang untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain.
Selanjutnya adalah buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun yang dipakai untuk meringkas transaksi-transaksi yang dicatat di dalam jurnal. Bentuk buku besar ada 4, yaitu yang pertama adalah bentuk T, bentuk 2 kolom, bentuk 3 kolom, dan bentuk 4 kolom. Selanjutnya di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa adalah tahap pengikhtisaran yang terdiri dari neraca sisa, yaitu neraca sisa adalah rekening dengan penyusunan sisa saldo pada setiap akun dengan memperhatikan dua aturan mekanisme pencatatan berpasangan, yaitu jumlah debit dan kredit haruslah sama dan persamaan dasar akuntansi harus seimbang. Yang kedua adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan agar jumlah nilai setiap akun dapat seimbang dan real sesuai dengan kenyataan. Tahap pengikhtisaran selanjutnya adalah kertas kerja. Kertas kerja adalah alat bantu berupa daftar berkolom-kolom untuk menghimpun data-data akuntansi yang diperlukan dalam rangka mempermudah penyusunan laporan keuangan. Yang keempat adalah jurnal penutup, yaitu jurnal yang dibuat untuk menutup akun-akun sementara sehingga nilainya menjadi 0. Akun sementara adalah akun pendapatan, beban, dan prive. Tahap pengikhtisaran selanjutnya adalah neraca sisa setelah penutupan, yaitu neraca saldo yang disusun dari akun buku besar setelah jurnal penyesuaian dan jurnal penutup dibuat. Tujuan pembuatan neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memastikan apakah buku besar telah seimbang sebagai dasar untuk memulai pencatatan di periode selanjutnya. Selanjutnya adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu yang telah dibuat pada periode sebelumnya. Terima kasih atas partisipasinya. Demikianlah karya inovasi modul ekonomi kelas 12. Semoga pemaparan saya dapat menginspirasi Bapak Ibu guru semua untuk tetap dapat menciptakan pembelajaran yang berpusat dan berpihak kepada peserta didik.